Ngapain Kabib Polri datang ke Bekasi? Indonesia kembali disuguhkan wajah buram dari sekelompok kecil elit agama dan para pengikut fanatiknya, yang bertindak semena-mena terhadap hak warga negara lain. Sebuah acara resmi milik Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI), yang digelar secara sah dan terbuka, justru mendapat serangan dari sekelompok oknum muhibin radikal, para pengagum fanatik habaib imigran, yang merasa berhak menentukan siapa boleh bicara dan siapa harus dibungkam. Padahal, kegiatan tersebut sejatinya adalah bentuk ikhtiar para kiai dan ulama lokal untuk membangkitkan kembali ruh perjuangan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali agama yang berpihak kepada rakyat, mengakar pada budaya, serta menolak feodalisme keagamaan. Namun, upaya itu justru diganggu oleh mereka yang menjadikan fanatisme terhadap Habib sebagai alat kekerasan dan intimidasi, merusak ruang demokrasi dan akal sehat umat. PWI didirikan bukan untuk memecah belah, melainkan untuk mencerdaskan umat. Salah satu tujuannya adalah membebaskan masyarakat dari dominasi ajaran-ajaran menyimpang yang selama ini dikemas atas nama kehormatan keturunan. PWI ingin menyadarkan umat dari mayoritas 90% isi pengajian yang dijejali hurafat, doktrin kesesatan, pengultusan manusia, dan ajaran tunduk buta kepada para tokoh bergelar. Termasuk membongkar pembelokan sejarah yang dilakukan oleh sebagian habaib dan pengikutnya demi mempertahankan hegemoni simbolik yang sebenarnya usang. Lebih parah lagi, dalam insiden tersebut, seorang anggota aparat keamanan nyaris tewas akibat pengeroyokan. Luka parah di kepala menunjukkan bahwa ini bukan insiden spontan, melainkan kekerasan brutal yang terorganisir. Semua ini dilakukan atas nama membela keturunan Nabi, padahal yang mereka lindungi adalah status sosial dan kekuasaan simbolik yang bertentangan dengan semangat keadilan dan kesetaraan. Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit habaib yang menjadi antek penjajah Belanda. Mereka diberi posisi, fasilitas, dan pengaruh untuk mengendalikan umat, bukan membebaskannya. Maka tak mengherankan bila sebagian pengikutnya kini mewarisi mental kolonial yang sama, elitis, arogan, dan merasa berada di atas hukum. Apa yang terjadi dalam acara PWI bukan sekadar pembubaran paksa, melainkan simbol perlawanan terhadap bangkitnya para ulama dan kiai pribumi. Para muhibin itu rela menjadi pelayan setia majikan mereka, para tokoh bergelar, dan tega merusak nilai-nilai demokrasi demi menjaga dominasi yang tak lagi punya legitimasi moral. Ini bukan soal agama, ini soal arogansi. Dan bila para habib yang menjadi pusat loyalitas kelompok ini tidak segera menertibkan pengikutnya, maka mereka akan dianggap menyetujui, atau bahkan mengarahkan tindakan premanisme berjubah agama itu. Umat ini diam bukan karena tunduk, melainkan karena menahan diri demi kedamaian. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan berbasis garis keturunan. Hukum harus ditegakkan. Hak berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi harus dilindungi dari ancaman kelompok sektarian. Jika kekerasan semacam ini terus dibiarkan, maka yang dilangkahi bukan hanya hukum, melainkan masa depan demokrasi itu sendiri. Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan musuh agama. Mereka adalah pelanjut tradisi Islam yang membebaskan, bukan memperbudak. Dan karena itulah mereka diserang, karena ada yang takut kehilangan kuasa simbolik yang mereka warisi dari sejarah kelam kolaborasi dengan penjajah. Hari ini, umat sedang mencatat. Dan jika sejarah kembali berulang, maka jangan salahkan rakyat. Jadi kalian kalau melupakan perjuangan saya haram. Allahu Akbar. Tas saya pegang, udah pegang. Oh, udah pegang. Udah. Aman. Jaga emosi.